bahasa Inggrisnya juga masih belepotan waktu itu kan, sama aja gitu. Oh, dari Indonesia ya, dia bilang gitu. Terus, iya, ayo kan ikut 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 belakang 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 gitu. Dia langsung kayak orang senangan itu mas, si orang itu. Dan ternyata setelah akhirnya saya naik itu, naik mobil itu, akhirnya naik taksi itu keluar keluar itu, dan ternyata dia cerita, saya senang ketemu orang Indonesia karena dia orang Singapura, mamanya itu orang Padang, papanya itu orang Sulawesi gitu. Jadi Oh, dia mamanya asli Padang, oh, bapaknya Sulawesi, cuman sudah oh, jadi warga negara Singapura gitu. hmm, saya senang sekali, dia ngomong kayak Malaysia gitulah gitu. Saya senang sekali ketemu dengan orang Indonesia, leluhur saya katanya gitu. Ya udah, akhirnya dari situ gitu, aku ikut aja, dia mau muter-muter kemana, pokoknya ini $35 ya gitu ya, udah pokoknya bawa saya sampai saya ke Sentosa Island. Sentosa Island, terus saya bilang, saya blind loh gitu. Oh iya iya, nggak apa-apa, I will help you, pokoknya tenang aja gitu. Aku udah mulai ngaku tuh mas. Akhirnya ngaku. Daripada nyasar di negeri orang. Akhirnya ngaku lah sama Pak Rohim itu kan. Nah udah, akhirnya bilang aku mau ke toilet gitu. Jadi sebentar ternyata dibawa ke, di Sentosa itu ada satu hotel, nggak tahu hotel apa gitu, bagus sekali hotelnya. Ya terus kita ke toilet di situ, ya aku ke toilet, terus setelah itu jalan lagi muter-muter, lihat pokoknya sekitar Singapura lah, yang tempat-tempat yang terkenal. Ada Esplanade, apa sih, kayak teater bentuknya kayak Duren gitu, Esplanade namanya. Terus ada Marlion Park gitu. Tapi kita cuma foto-foto aja, berhenti terus foto. Jadi sebentar sebentar sebentar, dan akhirnya terus kalau kita kemana lagi nih gitu. Saya udah cukup ya, kita balik lagi ya gitu. Nah baliklah ke tempat tadi aku naik mas, akhirnya aku udah puji Tuhan, terima kasih ya ya gitu. Kembali ke Udah pelabuhan ceritanya nih. pelabuhan lagi, udah turun lagi, masalah dimulai kembali kan akhirnya. Karena saya harus pulang dan saya nggak tahu harus kemana kan. Saya Iya. nah ini bodohnya lagi, lucunya lagi, saya ikut ngantri di sebuah antrian gitu. Udah lama tuh untuk antrian, saya udah agak ke tengah gitu. Terus akhirnya saya tanya sama orang depan saya, ini mau kemana? Ini mau ke Krus gitu, mau ke Langkawi. Oh my god, ini ke kapal pesiar, bilang, untung saya nggak naik gitu. Antrian ke kapal pesiar. Iya, iya, jadi aduh ngaco deh. Ya udah akhirnya saya jalan bingung gitu. Ada dua cewek waktu itu, ada dua cewek, saya tanya, can you show me where the penguin counter, penguin itu kapal yang aku naikin, jadi tiketnya tiket penguin gitu kan, jadi counternya di mana gitu. Oh you can walk over there and turn left and you will see the big apa gitu, kayak reklama kayak boat penguin, you can go there. Terus wah aku kan nggak ngerti lagi mas, dia nunjuk-nunjuk gitu kan, terus aku langsung ya udah ngaku deh kalau gitu. Sorry, I'm little blind, I cannot see clearly. Oh iya iya, terus dia langsung berubah mas, enggak? Apa yang terjadi setelah saya mengaku? Apa mas? Akhirnya, okay, you can apa, hold my hand, gitu, my arms, gitu, ya, pegang lengan saya, ikuti. Gitu. Dia kayak guru OM gitu, udah pinter loh bawa tunet. Oh Jadi gitu. Oh iya iya. udah versi tunet, jadi aku udah ngaku nih udah terus aku ditaruh di situ, thank you, yes, you're welcome, be careful ya, dia bilang gitu. Padahal anak muda itu, aware banget tuh sama tunet gitu. Terus di situ di counter penguinnya dia bahasa Malaysia, abang nanti berangkat jam 2 ya gitu, di sini. Abang sebentar dulu, saya keluar dulu, saya tuntun ke kursi. Tuntun lama dia tuh ke kursi. Abang tunggu sini ya, nanti tunggu saja, nanti tunggu saya. Dan duduk tuh, wah, asik banget dia gitu. Wah, kayaknya lega gitu. Nah, ini pasti udah apa? Pas jamnya yang udah ditentukan, nanti saya bingung gimana nih ke kapalnya, saya nggak tahu jalannya gitu. Itu kan cuma di ruang tunggu gitu.
kapalnya yang mana, ntar saya nyasar lagi mau ke itu, malah ke bagian mana nanti, ke Langkawi atau kemana lagi gitu kapalnya nanti. Terus akhirnya pas jam yang sudah ditentukan, dia datang lagi tuh Mas, yang tadi si penjaga kontrak tuh datang. Terus dia datang nggak sendiri, tapi berdua gitu. Orangnya gede yang satu gitu. Terus dia bilang, abang ikut abang ini aja ya gitu, pokoknya turut aja sampai ke kapal. Waduh, aku langsung lega banget Mas, lega banget itu. Aduh, kayaknya udah nggak jadi anak hilang lagi gitu. Nah, ya. Jadi ini apa ya, cerita pengalaman tunanetra bertualang di negeri orang sendirian tanpa tanpa tongkat, tanpa rencana. Yang terjadi terjadilah tanpa mengaku. Terus udah dituntun sama dia, tapi sayangnya aku ajak bahasa Inggris, dia nggak bisa nyautin. Aku bilang aku pakai bahasa Indonesia, dia nggak bisa nyaut. Dia kayak bisanya bahasa Mandarin, aku nggak ngerti kan gitu, nggak ngerti jelas gitu, nggak ngerti lancar gitu. Nah, tapi dengan begitu, karena posisinya kan dia nuntun aku gitu ya, aku dituntun dia. Kayak kita kalau nuntun tunanetra lah ya, si orang itu. Nah, itu dilewatin pintu-pintu yang beda. Jadi saya nggak lewat pintu yang ngantri-ngantri itu, saya lewat pintu-pintu khusus. Dan itu nggak ngantri dan cepet banget. Dan kayak inilah kayak orang kalau bisnis kelas gitu lah. Jadi datang duluan, datang lebih awal, terus dapat tempat duduk duluan, terus di setiap pintu-pintu imigrasi gitu. Selamat jalan bang, selamat jalan ya, hati-hati. Itu petugasnya langsung begitu Mas. Jadi pokoknya abang ikutin aja sampai itu. Selamat jalan, hati-hati. Jadi ramah sekali mereka. Dan aku dalam hati, ya ampun, nggak dari tadi aja ya aku ngaku bahwa aku bute gitu. Akhirnya sampailah saya di tempat duduknya. Akhirnya begitu duduk, aku lega luar biasa. Ya Tuhan, terima kasih udah. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah akhirnya sampai di itu dan akan pulang kembali dengan selamat ke Indonesia, nggak nyasar lagi. Nah, Mas Adi, ngobrol-ngobrol soal tadi kan persiapan ke luar negeri, Mas. Nah, pertama pertanyaannya adalah apa sih yang perlu dipersiapkan kita sebagai tunanetra ya kalau ingin ke luar negeri? Terus negara mana yang punya cuaca paling ekstrim yang pernah Mas Adi kunjungi? Ya sebetulnya kalau persiapan tunanetra ke luar negeri itu jangan lupa membawa pasti itu jangan lupa itu kontak itu jangan, karena identitas awal. Terus ya tentu saja kalau persiapan dokumennya ya paspor pasti, terus kemudian visa dari negara yang bersangkutan kalau memang negaranya itu butuh visa. Kalau Singapura kan nggak pakai visa. Nah terus yang nggak kalah pentingnya itu adalah gimana kita mengetahui cuaca atau iklim di negara yang bersangkutan yang akan kita kunjungi, karena tidak semua kan negara cuacanya sama dengan di Indonesia. Misalnya kalau di negara yang paling dingin, nah, kita berarti harus siap-siap dengan, nah itu paling yang buat saya lumayan repotnya, karena kita harus mendaftar semua apa yang kita bawa, karena dalam satu pakaian saja itu macam-macam. Kalau di misalnya negara yang bersalju, kita harus siap kaos kaki, kemudian long john atau baju ya, jenis karet ya. Karet itu lapisan paling dalam, kemudian celana dalam kertas, kemudian setelah itu celana panjang yang juga untuk bagian khusus untuk dingin, kemudian sweater, kemudian ada lagi jaket, lapisan jaket, terus tutup kepala, sarung tangan, dan kalau yang dingin sekali itu ada tutup telinga. Nah itu yang harus kita siapkan, dan itu benar-benar harus sungguh-sungguh kita cari di toko-toko yang memang terpercaya, karena saya waktu itu pernah
Australia yang kedua itu musim dingin, saya ke toko yang kurang begitu terpercaya, ternyata penampilannya seperti memang baju dingin, tapi ternyata 4 derajat saja sudah tembus gitu. Nah, apalagi ketika saya waktu itu pergi ke satu kota itu yang di Cina Utara, di Harbin. Harbin itu di kota terakhir di Cina sebelum Rusia itu karena temperaturnya minus 35, ya itu sudah harus tidak boleh main-main. Jadi harus benar-benar mempersiapkan secara terutama pakaiannya, karena itu sangat fatal sekali kalau tidak maka kita kedinginan. Nah, minus 35 itu gimana, Mas? Sedangkan kalau di Indonesia aja ya udah minus 0 derajat aja deh. Itu sudah dinginnya luar biasa kan. Kalau minus 35 berarti kan kebalikan dari 35 derajat di Indonesia kan. Iya, iya betul, memang ya dinginnya luar biasa. Karena kenapa kok saya ke sana waktu itu, karena waktu itu diajak untuk melihat di setiap musim dingin itu waktu itu saya ke sana bulan Desember dan sampai tahun baru itu ada di sana itu festival pahat es. Nah, jadi di sana es itu besar-besar, jadi seperti es batu lah dipahat terus ditumpuk-tumpuk terus dibuat seperti bangunan. Jadi ada satu tempat di mana di situ isinya seperti kota es. Jadi benar-benar menakjubkan. Jadi gedung-gedung bertingkat lantai 2 yang bisa 6 meter lebih lah, itu kita bisa masuk ke dalamnya, itu terbuat dari es. Bahkan ada kafe-kafe yang semuanya es, kita duduk di mejanya meja es, kok di meja es, kursi es di meja es gitu, temboknya pun dari es gitu. Pertanyaan terakhir, ketika Mas Adi berjalan-jalan ke negara-negara tersebut dan kembali melihat Indonesia, kira-kira apa pendapat Mas Adi tentang Indonesia? Sempat waktu itu memang saya juga ketemu dengan teman-teman yang kebetulan senang keliling Indonesia, dan nah puji Tuhan juga alhamdulillah bisa melihat waktu itu sempat berkeliling Flores, kemudian ke Pulau Komodo, kemudian ke Maluku, dan di situ saya merasa bahwa ternyata saya mau bilangnya itu apa ya, kita tuh sebetulnya jauh-jauh lebih indah. Gimana saya bisa lihat bagaimana waktu berlayar dari Pelabuhan Bajo menuju ke Pulauan Komodo itu sungguh lautan biru, terus gunung-gunung yang gundul tapi lancip seperti saat kita kayak bukan di Indonesia, itu seperti di Taman Jurassic mungkin kalau saya bilang. Itu luar biasa indah. Begitu juga di Maluku, begitu. Itu saya waktu itu tinggal di sempat menginap di Pantai Ora, maksudnya. Jadi Pantai Ora itu kalau dari Ambon kita naik kapal dari Pulehu 2 jam mungkin ya ke Pulau Seram, jadi pulau lain. Pulau Seram dari situ 4 jam menembus hutan gitu. Jadi kayak membelah pulau dari selatan ke utara gitu. Nah di utara itu ada pantai namanya Pantai Ora. Itu luar biasa, itu jernih sekali. Mungkin ya kalau kita bayangkan ya mirip kayak di Raja Ampat ya, Raja Ampat. Jadi kita tinggal di satu semacam rumah tapi ada di atas air, dan itu di bawahnya itu karang-karang yang luar biasa warna-warni, dan ikannya itu macam-macam. Bisa kita lihat itu namanya cumi yang hidup ya, terus ikan pari itu lewat situ semua. Dan ketika saya juga sempat ke Komodo, dan itu pemandangannya juga luar biasa, Flores dengan kebudayaannya, dengan pemandangannya yang indah. Dan saya juga akhirnya kagum gitu mas, betapa kalau saya 2 kali ke istana lain ya, misalnya kalau waktu itu saya di Cina, saya pergi ke sebuah istana kerajaan, terus di Korea juga ada sebuah istana yang tempat saya kunjungi.
Dan bedanya dengan Indonesia itu luar biasa. Kenapa? Karena budaya kita masih hidup gitu. Jadi kalau kita ke istana di Indonesia itu mereka masih ada rajanya, masih ada budayanya, tradisinya masih ada. Nah kalau di bahkan saya ke Cina sendiri itu hanya bangunan, keluarganya tidak ada, penerusnya rajanya siapa, budayanya itu apa, tradisi-tradisinya itu apa, itu tidak ada. Kalau di Korea itu yang melaksanakan itu adalah dinas, semacam dinas pariwisatanya gitu. Memang ada pergantian pengawal, terus kalau kita ke istana tuh ada dayang-dayangnya. Kalau dulu dandannya kayak di film sinetron Janggem ya. Janggem terkenal tuh tentang Janggem. Iya, Janggem dulu ya. Nah itu kan ya mirip-mirip kayak gitu kostumnya. Tapi mereka bukan mereka ya pariwisata, pelaku anu lah, mereka istilahnya karyawan, mereka dibayar oleh pemerintah. Tapi kalau di kita ke Keraton Jogja, ke Mangkunegaran, ke mana lagi keraton-keraton itu mereka masih orang punya rajanya, budayanya masih ada, tradisinya masih terjaga, perangkat-perangkatnya masih ada. Bahkan kalau prajurit-prajuritnya itu memang prajurit beneran kan, gitu. Di luar situ ada nama Kampung Bena. Itu Apa Mas Adi? Kurang jelas, kampung apa? Kampung Bena. Benar. Bena, jadi BENA. Kampung Bena. Eko, ya, Nona, Alfa. Bena. Jadi kampung itu benar-benar tidak memanfaatkan listrik sama sekali, dan yang terkenal dari kampung itu adalah terdapatnya peninggalan megalitikum. Jadi kalau kita belajar dulu prasejarah ya, waktu SMP, waktu SMA, megalitikum kan istilahnya batu-batu besar yang di zaman batu besar ya. Megalitikum, dan biasanya yang terkenal di situ adalah peninggalannya kan ada menhir, terus ada dolmen gitu kan, meja-meja gitu dari pemujaan, nah terus sarkofagus, nah itu di sana ada menhir itu ada di tengah perkampungan itu. Gitu. Dan mereka masih benar-benar nggak ada listrik, mereka masih mempertahankan itu. Iya. Pemandangannya luar biasa karena dan Kampung Bena itu terletak di kalau kita bayangkan penggorengan ya, penggorengan kan kayak penggorengan gitu, kayak lembah gitu. Di tengah-tengah, mereka di tengah-tengah itu, jadi kita dari atas melihat mereka tuh dari atas, itu kampung di sana, terus kita turun ke bawah itu, jadi mereka kayak di lembah gitu. Seperti lagu Ibu Set, dan itu saya membuktikannya, seindah apapun negeri orang, di negeri sendiri lebih indah. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kau. Oke. Terus ada kata-kata yang bagus ya, walaupun banyak negeriku jalani, yang masyur permai di kata orang, yang hebat-hebat kan negaranya, tetapi kampung dan rumahku di sana aku terasa senang. Itu dalam banget. Aku ngerasain itu banget. Ya, saya enak-enaknya rumah tetangga, lebih enak rumah sendiri ya Mas Adi. Oh iya, jelas. Kampung kita tuh. Iya. Oke Mas Adi, terima kasih banyak untuk ngobrolnya. Ya, semoga bisa membangun impian dari teman-teman juga untuk berani mulai bermimpi. Ya kebetulan kan ini kita temanya kan mimpi untuk pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi ya, tapi mungkin bisa terinspirasi untuk impian yang lain. Ya, oke Mas Adi, terima kasih. Terima kasih teman-teman telah menonton sampai selesai. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton sampai selesai. Jangan lupa like bila suka, bagikan ke teman-teman yang membutuhkan, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya.